Halo Sobat Sosial, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat, dan berbahagia. Di konten ini gue nggak akan pakai data atau apa yang ribet-ribet lah. Ya karena di sini tuh gue pengen kita berfokus sama diri kita masing-masing, fokus sama apa yang gue sampein ke kalian, dan semoga bisa bermanfaat secara langsung ke kehidupan kalian. Pasti kalian pernah ngerasa bingung dalam mengambil keputusan. Kalian pernah berpikir, merencanakan suatu hal gitu ya, dan akhirnya malahan timbul bermacam-macam planning atau opsi di kepala kalian. Dan kalian itu pasti berpikir ketika mau sesuatu, nih baiknya gue jalanin dulu, atau gue pikirkan matang-matang dulu nih, gue konsep matang-matang gitu. Nah, akhirnya tuh terlalu banyak berputar di lingkaran ini, ujung-ujungnya itu nggak ada yang terrealisasikan. Ya sekalinya berjalan, kalian tuh pasti gampang ke-distract dan hasilnya nol. Ya kalian berhenti gitu aja. Kali ini gue akan share ke kalian bagaimana cara menghadapi dan menyikapi ketika kita dalam posisi tersebut. Ya dan kenapa malahan timbul opsi yang gak karuan tuh di kepala kalian. Simak dan dengarkan pelan-pelan konten ini, supaya kalian tuh lebih memahami dan fokus apa yang jadi target kalian. Jadi selamat menikmati. Ya sebetulnya hal-hal yang tadi gue sebutin itu wajar datang di kepala kita tuh. Ya ketika kita memiliki target dalam suatu hal, pasti terkadang kita ingin mendapatkan yang terbaik. Sehingga banyak pertimbangan untuk memutuskan. Tapi kita tuh harus kontrol pikiran kita. Kalau enggak, kita tuh bakalan kesulitan untuk menentukan kapan seharusnya kita bertindak. Dan mau sampai kapan kita tuh mematangkan pikiran kita. Terus ada juga nih yang misalnya kayak udah jalanin nih, terus dia udah berproses, tapi ya dia gampang nyerah. Ya temboknya tuh mudah roboh lah, mudah goyang, dan akhirnya menyerah gitu aja tanpa hasil. Nah ini nih bahaya nih, tentu kita tuh semua nggak mau ada hal-hal ini terjadi. Ya pasti semua itu mau ada hasilnya. Sebetulnya hal-hal ini terjadi karena kalian itu mikirnya terlalu kemana-mana. Kalian itu pikirannya tidak terstruktur dengan baik. Ya kalian ini tidak mempersiapkan pondasi yang kokoh. Posisinya tuh di mana pondasi itu kalian nggak menempatkan dengan benar. Nah, tapi sebaliknya, kalian ini udah mikirin atapnya duluan nih. Kalian itu udah mikirin plafonnya gimana, lantai atasnya gimana. Kalian itu tidak mempersiapkan dan memperhitungkan pondasi tersebut. Posisinya tuh di mana tuh nggak tepat. Ya jadi mau sekeren apapun bangunan itu, mau sebagus apapun tuh atap, mau yang paling bagus atau paling canggih lah, tetap aja percuma kalau pondasinya ini tidak kalian pikirkan. Jadi bangunan itu tuh bakalan mudah goyang, nggak kokoh bangunan itu. Ya kayak misal kalian pengen memulai usaha atau semacam itulah ya. Kalian udah pikirin nih matang-matang, udah ribet nih mikirnya, udah ngekonsep ini itu dah pokoknya. Ya butuh modal berapa, tempatnya di mana, preparingnya apa aja, pemasarannya gimana, terus ngembangin dan upgrade-nya tuh gimana. Ya pokoknya kalian udah pikirin matang-matang nih semuanya, pikirin terus kan. Ya kalian itu pasti berharap meminimalisir kegagalan dan supaya tumbuh pesat gitu ya. Ya pokoknya pengen perfect lah. Ya sebetulnya hampir kebanyakan orang itu merasakan berat di awal karena mereka itu ada di fase beradaptasi. Ya karena beradaptasi ini kita butuh mindset dan landasan yang kuat gitu. Yang tadi gue jelasin, pondasi yang kokoh. Ya karena kalau kita nggak kuat gitu ya, kita nggak bisa beradaptasi, ya udah akhirnya kita gagal. Ya terus kadang juga kita kehambat sama pikiran-pikiran kita nih yang terlalu kompleks. Ya sebetulnya yang kita jalanin itu simple. Ya mungkin bisa aja suatu momen kita butuh preparing yang matang untuk menjalankan suatu big project gitu. Tapi kan semua itu berawal dari hal-hal kecil yang membutuhkan pendirian dan niat kalian dulu nih di awal. Ya kalian gak perlu ngekonsep yang ribet-ribet atau gimana gitu. Jujur pengalaman gue nih ya,
Beberapa kali gue pengen sesuatu apa gitu, itu gue konsep, gue pikirkan matang-matang, ya pokoknya ribet lah. Pengen yang gue jalanin itu berhasil dan perfect, nggak gagal. Pokoknya pengen lancar dah. Nah, ujung-ujungnya tuh gue capek mikir. Ujung-ujungnya tuh udah jalan nih, stop karena pikiran gue nih yang ini kurang cocok, ini kurang pas. Ya begitulah, akhirnya kita nggak bisa beradaptasi dan kita nggak bisa bertahan. Dan gue belakangan ini mulai mengoreksi nih penyebab kesulitan gue dalam menjalankan target tuh. Ya karena pikiran kita yang terlalu rumit, terlalu kompleks. Ya akhirnya gue mulai dengan hal-hal kecil, ya bertahap, gue belajar, bisa komitmen, bisa konsisten, ya enjoy the process lah pokoknya. Ya jadi kalau gagal juga gue ya udah, karena gue merasakan prosesnya dan apa yang dipikirkan kita nih terrealisasikan tuh yang penting. Jadi kita tuh nggak cuma capek mikir. Lagian ya menurut gue, kalau kalian mencoba dari hal-hal kecil gitu yang menurut kalian kecil gitu, karena kan kecil atau besar itu relatif ya, gimana standar kita. Kalian mencoba nih dari hal-hal kecil terus gagal, ya itu kalian ngeplong aja, karena itu kan hal kecil. Kalian itu nggak down dan nggak burn out. Ya beda halnya kalau misalkan kalian itu melakukan hal yang besar. Itu pasti kalau gagal nih, kalian ngerasa burn out, kalian ngerasa kecewa, galau, capek. Ya akhirnya itu recovery-nya lambat. Terus akhirnya mau mulai lagi tuh takut. Jadi saran gue buat kalian nih yang punya kesulitan dalam menjalankan suatu hal, kalian itu bisa mulai dengan hal-hal kecil gitu. Ya, kalian bisa lakukan dengan pelan-pelan, kalian nikmatin. Ya kalian pahami dulu lah landasannya itu seperti apa. Kalian harus membiasakan diri dulu, harus beradaptasi dulu. Ya cari referensi. Kalau kalian udah punya landasan, udah punya pondasi yang kuat, udah punya pendirian lah, ya kalian bisa menentukan nih target. Ya tapi kalian harus realistis juga. Kalian harus menyesuaikan juga targetnya itu yang sesuai kalian bisa tempuh. Ya intinya, kalian itu jangan cari perfect dulu dalam melakukan hal. Percaya sama gue, kalau lu cari perfect, nggak akan berjalan apapun keinginan lu. Ya jadi kalian nikmatin aja dulu apa yang lu lakuin. Selama kalian itu nggak berhenti, nggak nyerah, kalian itu hebat, kalian itu berhasil. Jadi menurut gue intinya jangan gampang nyerah dalam menjalankan suatu hal. Ya di sini semua bersifat saran dan berdasarkan pengalaman. Semua itu ya gimana keadaan dan kondisi kalian. Cuma yang gue tekankan, intinya kalian harus lebih berfokus, memahami diri kalian, dan tahu kapasitas diri kalian. Oke, sekian konten gue kali ini. Semoga konten ini bermanfaat ke kalian semua, terutama yang sedang dalam pengembangan diri. Ya jika ada kekeliruan, kekurangan, ya kalian bisa komen dan kritik. Dan tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.